Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sobibur Rahman yang akan menemani teman-teman semua dalam 2 jam ke depan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sebelum tidur yang berjudul Si Kancil. Sebelum saya menyampaikan cerita Si Kancil ini, saya harap kepada teman-teman semua untuk tidak bergurau, mendengarkan dengan seksama dan menyimak dengan baik cerita yang saya sampaikan supaya teman-teman semua memahami cerita si kancil yang saya sampaikan. Karena tugas teman-teman sekalian, setelah saya menyampaikan cerita si kancil ini, teman-teman semua akan menyampaikan kembali cerita si kancil ini di hadapan teman-teman semua. Baik, saya mulai cerita si kancil ini. Pada suatu hari, ada satu hewan yang bernama kancil sedang berjalan-jalan di tepi hutan. Kemudian si kancil menemukan sebuah ladang kebun mentimun milik seorang petani. Si kancil tersebut mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan ladang tersebut. Dia malah ingin memakan timun milik petani. Setelah itu dia makan mentimun milik petani dan dia kekenyangan. Tanpa sadar dia kekenyangan karena dia memakan banyak sekali mentimun. Setelah itu dia pergi meninggalkan ladang kebun tersebut. Keesokan harinya, pemilik kebun tersebut datang menengok kebun miliknya. Dia terkejut karena melihat ladangnya rusak dan juga mentimunnya habis. Dia sangat marah. Dia bertanya, siapa yang memakan kebun milikku? Siapa yang memakan timun-timun milikku? Dan siapa yang merusaknya? Dia pergi dalam keadaan marah. Keesokan harinya si kancil bertujuan datang kembali untuk meminta maaf karena si kancil telah memakan dan merusak kebun mentimun miliknya. Setelah dia mendatangi kebun mentimun milik petani, dia melihat ada petani sedang berdiri di tengah-tengah kebun mentimun. Kemudian dia menghampirinya lalu mengatakan, "Wahai Pak Petani, maafkan saya karena telah merusak dan memakan timunmu." Dia bingung karena tidak ada jawaban dari petani tersebut. Kemudian dia menyentuh bagian bawah dari petani tersebut. Dia terkejut karena yang dia sentuh adalah orang-orangan sawah yang dilumuri getah karet. Dia lalu terjatuh, tertimpa orang-orangan sawah tersebut dan getah-getahnya menempel di badannya. Lalu beberapa lama si petani datang dan melihat si kancil lah yang merusak dan memakan timun miliknya. Lalu si kancil dibawa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, si petani tersebut mengatakan kepada si kancil, "Wahai kancil, kamu akan saya kurung sampai mentimun-mentimun saya siap panen." Si kancil tersebut bingung. Dia lalu mencari cara untuk pergi meninggalkan tempat petani tersebut.
Di dalam kurungan dia dijagai oleh seekor anjing. Lalu kemudian si kancil tersebut menemukan cara agar dia bisa keluar dari kurungan tersebut. Lalu si kancil tersebut berbicara kepada seekor anjing. Dia mengatakan, "Wahai anjing, apakah kamu tidak tahu petani kamu sedang pergi ke pesta? Kamu tinggal di sini sendiri." Lalu si anjing tersebut menjawab, "Apakah betul?" "Betul," kata kancil. Lalu si kancil merayu si anjing tersebut, "Apakah kamu mau daging-dagingan dari pesta tersebut?" Si kancil tersebut merayu dengan tawaran daging-daging kepada anjing. Lalu si anjing tergiur dan si anjing mengatakan, "Bagaimana saya mendapatkannya? Kamu harus bertukar tempat dulu untuk saya bisa membawa daging-daging pesta tersebut untukmu." Akhirnya si anjing tersebut menurut dan dia bertukar tempat. Di dalam kurung dia malah si anjing tersebut yang di dalam kurung. Alhasil si kancil tersebut kesenangan dan dia mengunci kurungan tersebut. Si kancil tersebut mengatakan kepada si anjing, "Wahai anjing, maafkan saya telah menipumu, dan sampaikan pesan saya kepada tuanmu. Sampaikan bahwa saya meminta maaf telah merusak dan memakan timun-timun miliknya." Alhasil si anjing tersebut marah besar dan menggonggong sekencang-kencangnya. Si kancil pun pergi meninggalkan si anjing tersebut dan meninggalkan rumah dari petani tersebut. Sekian cerita dari si kancil ini. Semoga teman-teman memahami dan bersiap-siap untuk bercerita ke depan kepada teman-temannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sudah memenuhi tugas yang sudah saya berikan, yakni menceritakan kembali tentang cerita si kancil yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita akan bertemu untuk waktu selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat supaya bisa beraktivitas dengan baik. Sampai jumpa kembali. See you dan terima kasih.